warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Iya, jadi selamat siang Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sangat baik, Bu. Bagaimana dengan Ibu? Puji Tuhan, saya juga sehat Pak. Kabar saya baik saja. Hari ini Bapak mau melakukan coaching ya? Ya begitu, Bu ya. Nah, sebelum Bapak melakukan praktek coaching hari ini, ada sedikit nih yang saya ingin bicarakan dulu dengan Bapak. Boleh Pak? Iya, boleh Bu, silahkan. Oke. Iya, jadi nanti Pak, pada saat Bapak melakukan praktek coaching, antara coach dan coachee akan saya amati Pak. Saya akan nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah Bapak sudah menggunakan alur filter atau belum? Terus apakah Bapak sudah menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan nanti oleh coachee? Jadi nanti Pak, saya juga akan mendengarkan bagaimana respon atau jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bapak nantinya akan sampaikan. Dan jangan lupa Pak, disesuaikan dengan prinsip coaching Pak ya, yang memuat diantaranya ada kemitraan, ada proses kreatif, dan juga memaksimalkan produksi ya. Jadi mungkin sebelum Bapak melakukan coaching hari ini, ada sedikit yang ingin saya tanyakan Pak, boleh? Boleh Bu, silakan. Oke, jadi dalam kegiatan praktik coaching pada saat ini Pak, kompetensi apa yang Bapak ingin kembangkan dalam coaching ini Pak? Ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan Bu. Yang pertama adalah present atau kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif dan melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya, jadi kompetensi yang Bapak ingin kembangkan dalam hal ini yaitu ada 3 Pak ya. Iya, Bu. Jadi present, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Pak ya. Iya. Nah, dari kompetensi-kompetensi ini Pak, mana kompetensi yang secara spesifik Bapak ingin kembangkan dalam kegiatan ini? Ada 2 Bu. Yaitu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oh iya, jadi ada 2 Pak ya, mendengarkan aktif dan menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot Pak ya. Ya Bu. Oke, nah kira-kira indikator ketercapaiannya itu apa Pak? Saya ingin bagi saya menemukan penyelesaian dari permasalahannya, menemukan jawaban terhadap masalahnya. Oh iya, jadi Bapak ini indikator ketercapaiannya Bapak yaitu Bapak ingin melihat coachingnya nanti bisa menemukan sendiri Pak ya solusi dari masalah yang dihadapinya Pak, begitu Pak ya? Iya Bu. Oke, nah baiklah Pak, terima kasih untuk kesempatan ini. Silakan Bapak melakukan praktik coachingnya, dan nanti Pak setelah Bapak melakukan praktik coaching kita akan bertemu lagi, kita akan bertanya-tanya lagi Pak ya. Oke Bu, baik. Oke, silakan Pak. Ya, selamat siang. Selamat siang Pak. Oh iya Bu, bisakah hari ini kita berbincang-bincang? Apakah ada waktunya? Bisa Pak. Akhir-akhir ini saya perhatikan Ibu sangat kebingungan dan tidak semangat. Kira-kira apa masalahnya? Begini Pak, kebetulan saya butuh seseorang untuk menyelesaikan atau membicarakan masalah saya Pak yang saya sedang hadapi. Saya bersyukur kalau hari ini Bapak bisa membantu saya Pak. Jadi apa yang bisa saya bantu dan apa yang bisa
ibu capai setelah diskusi kita hari ini? Saya ingin mendapat solusi dari masalah saya, Pak. Terus jalan? Saya bingung, Pak. Apa yang saya harus lakukan? Coba ibu ceritakan kepada saya tentang apa yang ibu rasakan saat ini. Begini, Pak, saya merasa tidak nyaman karena di sekolah saya tidak merasa nyaman, termasuk ke kepala sekolah saya, Pak. Merasa tidak nyaman karena apa? Apa yang membuat ibu merasa tidak nyaman? Saya merasa bahwa saya gagal dalam melakukan pembelajaran di kelas, Pak. Maksud ibu dalam memimpin pembelajaran begitu? Iya, Pak. Saya sudah saya berusaha dengan bekerja keras dalam mempersiapkan media-media pembelajaran, Pak, yang disukai oleh murid saya, Pak, tapi rupanya saya masih gagal, Pak. Saya dapat teguran dari kepala sekolah, Pak, yang mana kepala sekolah menerima laporan dari pengawas yang pada saat itu melakukan observasi di kelas saya, Pak. Oh, seperti itu. Kalau boleh tahu apa yang dilaporkan pengawas kepada kepala sekolah ini? Pengawas sangat keberatan, Pak, karena pada saat saya di supervisi saya tidak menggunakan buku teks. Pada saat itu apa yang ibu sampaikan kepada pengawas? Pada saat saya diingatkan pengawas, saya menyampaikan bahwa saya tetap mengacu pada kurikulum, walaupun pada saat itu saya tidak menggunakan buku teks. Terus apa respon pengawas saat itu? Tampaknya, Pak, pengawas tersinggung karena beliau memberikan laporan kepada kepala sekolah saya, Pak. Terus apa respon pengawas saat itu? Tampaknya pengawas tersinggung saat itu. Akhirnya beliau memberikan laporan kepada kepala sekolah saya, Pak. Selama ini langkah-langkah apa yang ibu lakukan dalam itu sehingga murid dapat menerima pembelajaran dengan baik? Selama ini saya menggunakan media bervariasi selain buku teks, seperti video, gambar, audio, dan menurut saya, Pak, hal itu yang saya terapkan ini sudah sesuai dengan kebutuhan murid saya, Pak. Karena setiap saya menggunakan media tersebut, anak-anak sangat antusias dalam belajar dibanding dengan menggunakan buku teks. Oh, seperti itu. Jadi kalau boleh saya simpulkan bahwa dalam kegiatan pembelajaran yang ibu sudah lakukan dalam kelas sudah sesuai dengan kebutuhan murid dan tujuan pembelajaran yang ibu sudah rencanakan tercapai dan tidak harus menggunakan buku teks, begitu, Bu, ya? Iya, Pak, mungkin seperti itu karena murid lebih semangat sekali dalam belajar dengan media pembelajaran yang saya gunakan selama ini dibanding dengan hanya menggunakan buku teks. Oh, berarti ibu sudah mengerti tentang pembelajaran yang disukai oleh murid dalam mengikuti pembelajaran di kelas, begitu? Seperti itu, Pak, karena pada saat saya menggunakan buku teks, anak-anak kurang semangat dalam mengikuti pembelajaran. Oh, berarti ibu sudah tahu penyebabnya sehingga ibu tidak menggunakan buku teks, ya, sebagai media pembelajaran. Terus mungkin ada lagi yang ibu pikirkan bisa menjadi hambatan dalam pembelajaran saat menggunakan buku teks.
sepertinya tidak ada lagi, Pak. Dan saya menjelaskan kepada kepala sekolah saya bahwa saya tidak menggunakan buku teks pada saat saya di supervisi karena saya menggunakan media pembelajaran yang lebih disenangi oleh murid saya. Nah, kira-kira apa rencananya yang Ibu lakukan? Nah, ini Pak, saya juga masih bingung, Pak. Oh, kalau begitu, dari beberapa hal yang Ibu sudah sampaikan, hal mana yang menurut Ibu menjadi prioritas pertama? Iya, Pak. Pertama barangkali, Pak. Pertama saya akan menemui pengawas untuk meminta maaf atas ketidaksengajaan saya yang membuat beliau tersinggung. Karena bukan maksud saya, Pak, untuk menyinggung beliau, tetapi saya menyampaikan sesuai dengan yang terjadi. Dan kedua, saya akan menemui kepala sekolah saya, Pak, untuk berdiskusi dengan beliau. Dan saya akan menceritakan bahwa saya tidak menggunakan buku teks dan pada saat di supervisi karena saya menggunakan media lain yang lebih menarik dan disenangi dibanding buku teks oleh murid saya. Nah, itu langkah-langkah baik buat Ibu. Kira-kira ada lagi yang mau Ibu lakukan selain membuat jadwal untuk bertemu dengan pengawas dan kepala sekolah? Saya akan terus melakukan refleksi dari setiap pembelajaran yang saya telah lakukan dan saya akan menyusun pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan individu murid saya, Pak. Oh begitu, saya lebih tertarik dengan yang disampaikan Ibu bahwa akan menyusun pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan individu murid. Apakah Ibu senang melakukan hal-hal seperti itu menghadapi setiap hari? Iya, Pak. Saya senang memetakan kebutuhan murid saya agar saya tidak kesulitan dalam mencari media pembelajaran yang saya akan gunakan. Pertama dalam kelas saya. Apakah yang Ibu maksud memetakan kebutuhan murid itu sesuai dengan gaya belajar murid, minat dan bakat murid, begitu? Iya, Pak. Dengan melakukan hal ini, saya tidak kesulitan dalam menghadapi murid di kelas. Nah, dari diskusi kita hari ini, apakah Ibu bisa menceritakan kembali apa yang Ibu akan lakukan ke depan? Iya, Pak. Saya akan bertemu dengan pengawas untuk meminta maaf. Meminta maaf atas jawaban saya yang tidak saya sengaja yang membuat beliau merasa tersinggung. Dan saya juga akan bertemu dengan kepala sekolah untuk berdiskusi dan akan menjelaskan bahwa saya tidak menggunakan media buku teks pada saat disupervisi karena saya menggunakan media lain yang lebih disenangi oleh murid saya. Dan saya akan terus melakukan refleksi, Pak, tentang pembelajaran yang saya telah lakukan, dan saya akan terus berkomunikasi, bahkan melakukan tanya jawab dengan murid ataukah rekan sejawat saya atau bahkan orang tua murid saya untuk dapat menggali informasi tentang apa yang dibutuhkan murid saya. Oh, saya senang sekali dengan apa yang disampaikan oleh Ibu hari ini. Lalu komitmen apa yang Ibu akan lakukan untuk menjalankan rencana ke depan? Iya, Pak.
saya akan menemui pengawas dan kepala sekolah untuk mendiskusikan apa yang saya lakukan di kelas pada saat saya diobservasi, Pak. Oh begitu. Jadi kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu dalam menjalankan rencana Ibu kira-kira? Begini Pak, saya akan meminta rekan sejawat saya Pak, atas nama Ibu Esther, untuk selalu mengingatkan saya akan pertemuan saya dengan pengawas dan kepala sekolah, dan akan membantu saya dalam meyakinkan kepada kepala sekolah bahwa tidak selamanya dalam kegiatan pembelajaran guru harus menggunakan buku teks, karena Ibu Esther ini Pak termasuk guru yang berbakat, dan beliau juga adalah guru penggerak di sekolah saya. Nah, ide yang sangat bagus dari Ibu. Mudah-mudahan Ibu bisa menyelesaikan, dan saya yakin Ibu ini sangat hebat. Ya, terima kasih Pak untuk bantuannya hari ini. Sama-sama Bu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Ya, baiklah. Bagaimana tadi Pak Anton sudah melakukan proses coachingnya? Apakah sudah berjalan dengan lancar Pak? Alhamdulillah Bu, sangat berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan proses coaching pada saat ini, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Pak, boleh? Ya Bu, silakan. Nah, pertanyaan pertama, apa saja yang Bapak sudah lakukan pada saat melakukan praktik coaching tadi? Tadi pada saat saya melakukan proses coaching Bu, saya sudah melakukan sesuai dengan anak kita, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan yang terakhir itu tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari rekan tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, baik Pak. Jadi Bapak sudah berhasil tadi ya melakukan proses coaching dengan Alur Tirta sesuai dengan yang saya amati tadi Pak. Bapak sudah menyampaikan tujuan daripada coaching, kemudian Bapak sudah mengidentifikasi, dan Bapak juga sudah mengarahkan coaching untuk menyusun suatu rencana aksi ke depannya dan menumbuhkan rasa tanggung jawab daripada coaching. Kemudian tadi juga saya mengamati Bapak sudah fokus kepada coaching. Itu tandanya bahwa Bapak sudah hadir penuh, sudah present, kemudian Bapak juga sudah mendengarkan aktif dan juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dari hasil mendengarkan aktif. Luar biasa Pak, hari ini proses coaching yang Bapak lakukan, mudah-mudahan kedepannya Bapak lebih sukses lagi di dalam mempraktekkan akan praktik coaching ini, dan semoga tidak ada kendala yang Bapak hadapi di dalam mengimplementasikannya. Terus Pak, yang berikutnya untuk kedepannya ini Pak, kompetensi apa lagi yang Bapak ingin kembangkan berdasarkan proses coaching yang telah Bapak lakukan hari ini? Yang ingin saya kembangkan Ibu ialah saya sebagai coach ingin mendalami lebih jauh Alur Tirta Bu, supaya coaching yang saya lakukan bersama rekan sejawat saya boleh berjalan dengan baik Bu. Iya, jadi Bapak ingin mendalami lagi ya tentang proses coaching menggunakan Alur Tirta ini Pak ya? Iya. Iya, baik, luar biasa sekali Pak. Jadi terima kasih untuk kesempatan bincang-bincang kita pada siang hari ini. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk bertanya jawab dengan saya. Terima kasih untuk kesempatan ini, dan saya akhiri Pak ya untuk bincang-bincang kita hari ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Karni. Selamat pagi Ibu Marlianti. Gimana kabarnya hari ini Bu? Saya baik Bu. Ibu sendiri bagaimana keadaannya? Puji Tuhan baik juga Bu. Iya. Hari ini akan melakukan coaching ya Bu? Iya Bu. Nah Bu, sebelum melakukan coaching, ada sedikit yang ingin saya bicarakan terlebih dahulu. Boleh ya Bu? Boleh Bu, silahkan. Ya, nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan saya akan nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apa dan apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Dan nanti saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nantinya Ibu akan sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu, sesuaikan juga dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, ada proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum melakukan coaching, ada sedikit nih yang akan saya tanyakan. Boleh Bu ya? Iya boleh Bu. Iya. Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching saat ini? Iya. Dalam coaching kali ini Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi inti coaching, di mana saya ingin mengembangkan tentang present, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Bu, jadi Ibu ingin mengembangkan kompetensi inti coaching yang terdiri dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot ya? Iya Bu. Baik, pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang Ibu akan kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Iya, kompetensi yang ingin saya kembangkan lebih spesifik lagi, yang ingin diobservasi, yaitu tentang kompetensi mendengarkan aktif dan juga tentang memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot Bu. Baik, jadi ada dua Bu ya? Iya Bu. Yang ingin Ibu kembangkan, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya itu apa Bu? Iya, saya ingin Bu, coachee saya nantinya itu menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi, atau coachee saya mampu menemukan cara-cara yang merupakan penyelesaian dari masalahnya Bu. Baik. Jadi indikator kecapaiannya itu yaitu pada saat coachee menemukan sendiri solusi dari permasalahannya, dan dia akan menyelesaikan masalahnya sendiri dengan apa yang menjadi solusi dari pemikiran yang ditemukan sendiri. Iya. Baik. Nah, kalau begitu silakan Ibu melakukan proses coachingnya. Dan nantinya setelah melakukan proses coaching,
Saya akan ada lagi pertanyaan Bu ya. Oh iya Bu. Baik, silakan Bu. Terima kasih Bu. Selamat pagi Pak Anton. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Baik Bu. Bagaimana dengan Ibu? Puji Tuhan, saya juga baik Pak. Kabar saya sehat. Apakah ada sesuatu Pak yang ingin Bapak sampaikan kepada saya? Iya Bu. Saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa. Oh, jadi Bapak ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa Pak ya? Iya. Apa yang Bapak sudah lakukan sekaitan dengan upaya Bapak untuk menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa-siswa Bapak? Saya sudah mencoba berbagai macam metode Bu. Tapi benar-benar belum ada yang efektif Bu. Oh, jadi Bapak sudah mencoba beberapa metode di dalam kelas Pak ya, tapi Bapak masih merasa bahwa metode-metode tersebut masih belum efektif Pak ya? Iya. Saya masih kesulitan untuk mengendalikan siswa di kelas saya. Di kelas saya ada siswa yang suka berbicara saat pembelajaran berlangsung, dan ada pula siswa yang diam atau pasif. Oh, jadi kesulitan yang Bapak alami adalah di kelas Bapak itu siswanya banyak yang pasif Pak ya. Kemudian ada juga siswa Bapak yang suka berbicara pada saat Bapak melakukan pembelajaran di kelas. Jadi ini kesulitannya Bapak ya, begitu Pak? Ya, seperti itu. Oh iya. Kemudian Pak, kalau boleh saya tahu apa yang Bapak butuhkan atau Bapak akan laksanakan untuk menciptakan kelas yang kondusif itu Pak? Saya membutuhkan strategi yang mengendalikan siswa yang terus berbicara pada saat pembelajaran berlangsung. Oh, jadi Bapak membutuhkan strategi Pak ya? Iya. Oke Pak. Nah, baiklah, kita akan membahas tentang strategi Bapak untuk mengendalikan atau memberikan perlakuan kepada siswa yang selalu berbicara pada saat Bapak melakukan pembelajaran di kelas. Oke, nah menurut Bapak kira-kira apa yang menyebabkan sehingga anak-anak ini suka sekali berbicara pada saat Bapak sementara melakukan pembelajaran di dalam kelas? Saya pikir karena mereka tidak paham memahami materi pembelajaran. Oh, jadi menurut Bapak, siswa Bapak itu banyak yang tidak paham dengan pembelajaran yang Bapak ajarkannya. Jika demikian, adakah trik atau cara yang Bapak bisa lakukan agar siswa-siswa Bapak yang tidak paham ini bisa memahami materi yang Bapak ajarkan? Iya, saya akan mencoba memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik kepada siswa saya. Saya juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi agar siswa tidak bosan begitu. Oh iya, jadi Bapak akan memberikan penjelasan sejelas-jelasnya Pak ya. Iya. Kemudian juga akan menggunakan pembelajaran yang bervariasi Pak. Iya. Iya Pak. Nah terus bagi siswa Bapak tadi ini yang pasif, yang diam, menurut Bapak kira-kira adakah cara yang Bapak pikirkan untuk nantinya Bapak akan perlakukan cara-cara itu kepada anak-anak yang pasif ini? Mungkin saya perlu memberikan penguatan positif kepada siswa yang tidak bicara. Saya bisa memberikan pujian. Oke, jadi Bapak akan memberikan penguatan positif ya Pak ya, bagi yang pasif ini. Nah, Pak, setelah kita berbincang-bincang hari ini,
apakah Bapak sudah punya gambaran tentang strategi yang akan Bapak lakukan dalam memperlakukan anak-anak Bapak di dalam kelas Bapak? Iya, saya memiliki gambaran. Ya syukurlah kalau Bapak hari ini sudah mempunyai gambaran tentang strategi-strategi yang Bapak akan lakukan ke depan. Nah Pak, terus kira-kira nih Pak, kapan Bapak akan melakukan strategi tadi itu Pak yang Bapak sudah bayangkan seperti itu? Saya kira saya merasa segera melakukannya, mungkin esok, lusa pada pertemuan bagi saya pembelajaran berikutnya. Saya sudah tidak sabar lagi untuk menyelesaikan permasalahan saya. Baik Pak, Bapak sudah tidak sabar ya untuk mengaplikasikan tentang metode pembelajaran yang sudah ada di dalam pikiran Bapak ya. Dan Bapak sudah berencana besok atau lusa akan melaksanakannya Pak ya. Oke Pak, semangat Pak. Ini kita sudah di akhir bincang-bincang kita pada saat ini. Semoga Bapak selalu sehat selalu di dalam mengaplikasikan dengan mengimplementasikan tentang strategi yang Bapak hari ini sudah dapatkan. Kiranya Bapak selalu diberikan kekuatan dan kesabaran di dalam mendidik anak-anak Bapak. Yang semangat Pak ya. Ya Bu, terima kasih banyak Bu. Saya akan melakukan secepatnya. Oke, terima kasih Pak untuk waktunya hari ini. Dan semoga Bapak selalu sukses dalam mengajar anak-anak Bapak. Terima kasih Pak. Baik Bu, bagaimana tadi proses coachingnya? Sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, sudah berjalan dengan baik, dengan lancar. Alhamdulillah Bu, sudah berjalan dengan baik dan lancar. Nah, setelah melakukan observasi bersama dengan coach tadi, ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan kembali. Boleh ya Bu ya? Boleh Bu. Nah, pertanyaan pertama saya, apa saja yang Ibu sudah lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator tercapaian yang diinginkan? Iya Bu, tadi ketika saya melaksanakan proses coaching, saya sudah melakukan teknik coaching itu dengan menggunakan alur Tirta, yaitu tadi saya menanyakan tentang tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Saya juga menggali potensi dari kegiatan tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya Bu. Ya baik Bu, Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur Tirta. Dan sesuai yang saya amati, ada beberapa catatan Ibu bahwa tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai alur Tirta, yaitu Ibu sudah menyatakan tujuan coaching, mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh coaching, kemudian sudah mengarahkan coaching untuk memikirkan rencana yang akan dilakukan ke depan, juga sudah mengajak coaching untuk menemukan rasa tanggung jawab pada diri coaching agar rencana aksi yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan baik. Ya. Jadi tadi juga saya mengamati Ibu tadi sudah fokus, kemudian sudah fokus kepada coaching, dan itu tandanya suatu tanda adanya kehadiran penuh atau present. Kemudian Ibu tadi sudah mendengarkan aktif dan luar biasa Ibu sudah melakukan proses coaching hari ini. Ya. Mudah-mudahan sukses ke depannya dan diberikan kemudahan
dalam melaksanakan praktek coaching di hari-hari selanjutnya. Ya. Terus kedepannya Bu, kompetensi apa lagi yang Ibu inginkan untuk dikembangkan berdasarkan proses coaching yang telah dilakukan hari ini? Iya, jadi untuk kedepannya Bu, saya ingin mengembangkan tentang kompetensi saya di dalam mendalami lebih dalam lagi tentang teknik coaching dan menggunakan alur Tirta. Jadi supaya ke depan saya lebih mendalami itu dan bisa mengaplikasikannya lagi di dalam praktik coaching ke depan. Iya, Bu. Baik Bu, luar biasa sekali. Ibu ingin mendalami lagi alur Tirta supaya lebih baik dalam coaching ke depannya di dalam pekerjaan atau dimanapun melakukan itu. Baik Bu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab saat ini. Terima kasih atas kesempatan hari ini dan saya bisa akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Selamat pagi Bu Marianti. Selamat pagi Pak Anton. Bagaimana kabar hari ini Bu? Ya, luar biasa, kabar baik Pak. Bapak sendiri bagaimana kabarnya Pak hari ini? Kabar baik juga. Hari ini kita akan melakukan coaching ya. Iya Pak. Nah, Bu, sebelum kita melakukan coaching ada sedikit yang ingin saya tanyakan ya. Boleh Bu? Boleh, silakan Pak. Iya. Nantinya pada saat coaching antara coach dan coach akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian apakah itu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci coach, atau apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu akan sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu, sesuaikan juga dengan prinsip coaching, di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum Ibu melakukan coaching ada sedikit sih yang akan saya tanyakan. Boleh Bu? Boleh Pak, silakan. Iya. Di dalam melaksanakan coaching ini Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam coaching kali ini adalah tentang kompetensi inti coaching seperti kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh, jadi ada 3 Bu ya, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya Pak. Pertanyaan yang kedua adalah kompetensi mana yang Ibu akan kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi hari ini? Kompetensi yang saya akan kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh, berarti ada 2 ya, Iya. yaitu mendengarkan secara aktif dan menentukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya itu apa? Baik Pak, saya ingin coach saya menemukan penyelesaian dari permasalahannya atau menemukan jawaban dari masalahnya. Oh, baik. Jadi indikator ketercapaian yaitu pada saat coaching menemukan sendiri permasalahannya atau menyelesaikannya sendiri yang sudah dihadapi, begitu? Iya Pak, seperti itu. Baik, terima kasih Bu. Silakan Ibu melakukan proses coachingnya.
Dan nanti setelah melakukan coaching, saya akan kembali melakukan tanya jawab tentang pelaksanaan coaching yang Ibu laksanakan. Silakan Bu. Iya, oke. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Karni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, senang bisa bertemu dengan Ibu Karni saat ini. Dengar-dengar Bu, Ibu mau cerita ya ke saya. Mau cerita apa itu Bu? Iya nih Bu, saya lagi kebingungan. Bingung kenapa Bu? Saya bingung Bu, bagaimana mengelola kelas ini baik, terutama pada saat saya mendampingi anak yang berkebutuhan khusus Bu. Oh, jadi Ibu Karni ini bingung karena bingung bagaimana mengelola kelas dengan baik, terutama ada anak yang berkebutuhan khusus yang Ibu ajar ya. Iya Bu. Terus apa yang Ibu harapkan dari bincang-bincang kita saat ini? Iya, saya berharap Bu, setelah kita berbincang-bincang hari ini, saya bisa mendapatkan satu inspirasi atau satu strategi apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan kemampuan saya untuk mendampingi anak yang berkebutuhan khusus ini Bu. Baiklah, apa saja kendala yang Ibu alami dalam mengelola kelas, terutama dalam mendampingi anak atau mengajar anak ABK? Ya. Iya Bu, kendala saya itu anak yang berkebutuhan khusus di dalam kelas saya itu kesulitan dalam berkomunikasi Bu. Jadi ketika saya ajak untuk berbicara berkomunikasi, dia hanya bisa mengaku saja atau menggiling kepala saja. Bahkan terkadang ketika saya ajak berkomunikasi, dia diam saja Bu. Jadi saya rasa ini kesulitan saya Bu. Kemudian saya juga perhatikan di dalam kelas teman-temannya itu jarang bergaul dengan anak ABK ini Bu. Mungkin mereka juga seperti saya Bu, kesulitan untuk berkomunikasi dengan anak ABK tersebut. Seperti itu. Baik, jadi kendala Ibu dalam mendampingi anak tersebut adalah kesulitan dalam berkomunikasi. Ya, terus sejauh ini apa yang telah Ibu lakukan atau terapkan dalam memberi pendampingan kepada anak berkebutuhan khusus tersebut? Selama ini setiap kali saya masuk di dalam kelas, saya selalu mengajak teman sekelasnya untuk tidak menjauhi anak yang berkebutuhan khusus ini. Jadi saya mengajak mereka untuk bergaul bersama. Saya memberikan pemahaman kepada anak-anak di dalam kelas bahwa setiap manusia itu unik, setiap anak itu punya kelebihan dan kekurangan, dan kita harus saling menerima satu dengan yang lain. Kemudian saya juga memberikan perlakuan khusus kepada anak-anak ini Bu. Cara mengajar saya pun berbeda. Yang saya lakukan dengan anak-anak di dalam kelas yang normal berbeda dengan cara mengajar saya kepada anak yang berkebutuhan khusus ini Bu. Dan saya percaya Bu, dengan anggukan, dengan gilingan kepala dari anak yang berkebutuhan khusus ini, saya rasa ini respon dia terhadap saya Bu. Jadi saya tetap semangat di dalam mendampinginya. Oke, baik Bu, jadi Ibu sudah melakukan pendampingan kepada anak berkebutuhan khusus tersebut dengan
mengajak teman sekelasnya untuk saling menerima dalam kelas tersebut. Kemudian juga sering mengajak berkomunikasi meskipun responnya hanya anggukan atau gelengan, ya, kepala atau ataupun terkadang dia diam saja. Ya. Ibu tetap bersabar dalam mendampinginya seperti itu, Bu, ya. Iya, Bu. Ya, luar biasa, Ibu, ya, tetap bersabar, Bu, ya. Nah, jika kita memberi angka 10 pada idealnya penanganan pada anak berkebutuhan khusus, menurut Ibu dengan kondisi yang Ibu alami sekarang, Ibu sudah berada pada angka berapa? Menurut saya, Bu, sepertinya saya baru di angka 4, Bu. Baik. Nah, dalam hal kemampuan atau kompetensi dalam mendampingi anak yang berkebutuhan khusus ini, Ibu kira-kira maunya berada di angka berapa, Bu? Saya berharap, Bu, saya memiliki kompetensi di dalam menangani anak yang berkebutuhan khusus ini pada angka 7, Bu. Saya rasa itu sudah lumayan. Baik. Terus apa yang sekarang ada dalam pikiran Ibu sehubungan dengan tindakan atau rencana Ibu ke depan untuk mencapai angka 7 tersebut? Begini, Bu, di sekolah saya kan ada 2 guru BK. Jadi saya berencana untuk berkolaborasi dengan 2 guru ini, meminta pandangan, meminta pendapat bagaimana saya harus menghadapi anak ini, bagaimana cara untuk menangani anak-anak yang seperti ini, Bu. Terus saya akan selalu mengajarnya untuk berkolaborasi setiap kali saya akan memberikan perlakuan kepada anak tersebut. Selain itu, saya juga akan terus berkolaborasi juga dengan wali kelas dari anak yang berkebutuhan khusus ini, Bu. Baik. Nah, selain itu, apakah masih ada yang terpikir di benak Ibu untuk Ibu lakukan? Saya akan intensif melakukan komunikasi dengan orang tua dari anak yang berkebutuhan khusus ini, Bu, supaya saya bisa mengenalnya lebih dalam, saya bisa tahu bagaimana cara memperlakukan anak ini sesuai dengan kebutuhannya, Bu. Kemudian saya berpikir juga, Bu, saya akan mengakses PMM. Saya lihat di PMM ada topik yang membahas berkaitan dengan penanganan anak-anak yang berkebutuhan khusus, Bu. Jadi saya akan belajar di PMM, Bu. Nah, dari rencana-rencana itu, kira-kira kapan Ibu melakukan hal tersebut? Saya rasa secepatnya, Bu. Saya berencana besok akan berdiskusi dengan wali kelasnya. Saya akan meminta nomor telepon daripada orang tua anak yang berkebutuhan khusus ini, supaya setiap waktu saya bisa menghubungi orang tua tersebut dan berkomunikasi membahas tentang anak tersebut. Kemudian besok juga saya akan menemui rekan guru saya di sekolah. Tadi saya sudah katakan ada guru BK. Saya akan berkolaborasi, berkonsultasi, meminta pandangan, meminta informasi bagaimana saya akan memberikan perlakuan kepada anak yang berkebutuhan khusus ini. Kemudian, Bu, saya pikir nanti malam deh saya akan buka PMM. Sebelum tidur saya akan pelajari materi topik tentang anak berkebutuhan khusus, Bu. Baiklah, Bu. Tanpa tidak terasa
sudah di penghujung bincang-bincang kita saat ini. Apa yang Ibu bisa simpulkan dari hasil bincang-bincang kita pada saat ini? Iya Bu, setelah kita berbincang-bincang pada saat ini, saya merasa saya harus meningkatkan kompetensi saya di dalam menangani tentang anak yang berkebutuhan khusus ini. Hari ini saya mendapat informasi, mendapat suatu inspirasi bahwa saya harus berkolaborasi dengan orang tua daripada anak berkebutuhan khusus ini, berkolaborasi dengan wali kelasnya, dengan guru BK juga di sekolah kami. Kemudian saya juga akan semakin membekali diri saya Bu dengan belajar di pelatihan mandiri di PNN. Saya sangat senang Bu, hari ini saya mendapat semangat baru setelah berbincang-bincang dengan Ibu. Jadi perasaan Ibu pada saat ini senang ya? Iya, saya senang Bu, saya lega habis berbincang-bincang dengan Ibu. Tadinya saya bingung, sekarang saya tidak bingung lagi Bu. Iya. Terima kasih Bu untuk waktunya berbincang-bincang dengan saya pada saat ini. Iya, syukurlah Bu, terima kasih juga Bu. Terima kasih kesempatannya dan waktunya juga Bu. Dan semoga ada waktu kita ke depan untuk bertemu lagi, dan bagaimana kita berbincang-bincang lagi jika ada masalah yang dihadapi dalam, khususnya di dalam pembelajaran. Ya. Terima kasih Bu. Kita akhiri bincang-bincang kita saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Baik Bu, bagaimana proses coachingnya hari ini? Sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Pak, sudah berjalan lancar dengan baik proses coaching hari ini. Oh begitu, Alhamdulillah. Setelah melakukan observasi bersama dengan coach tadi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Bu ya. Boleh Bu? Boleh Pak. Nah, pertanyaan pertama, apa saja yang Ibu sudah lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Begini Pak, tadi saat melakukan proses coaching, saya sudah melakukannya sesuai dengan alur tirta Pak, dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga telah menggali kompetensi dari rekan tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Oh baik, berarti sudah berhasil Bu ya. Ibu sudah melakukan proses coaching dengan alur cerita, dan sesuai dengan saya amati tadi ada beberapa catatan Bapak yang ingin saya sampaikan. Tadi Bapak sudah catat beberapa hasil penyampaian sesuai dengan alur cerita, yaitu Ibu sudah menanyakan tujuan coaching, mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh coach, dan sudah mengarahkan coach untuk memikirkan rencana yang akan dilakukan ke depan. Juga sudah mengajak coach untuk menemukan rasa tanggung jawab pada diri coach agar rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik. Tadi juga saya mengamati Ibu sudah fokus kepada coach. Itu tandanya sudah ada present atau kehadiran penuh. Kemudian Ibu tadi sudah mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dari hasil mendengarkan aktif. Luar biasa Ibu sudah melakukan dalam proses coaching hari ini. Mudah-mudahan sukses ke depan dan
diberikan kemudahan dalam melakukan praktik coaching selanjutnya. Terus ke depannya Bu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching yang telah dilakukan nanti? Yang ingin saya kembangkan ke depan adalah saya ingin mendalami alur tirta supaya praktek coaching lebih berjalan lancar lagi ke depannya, Pak. Oh baik Ibu, luar biasa ya pertemuan kita kali ini. Ibu ingin mendalami lagi alur tirta ya, supaya lebih baik lagi ke depan, begitu? Iya Pak. Ya baik Ibu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab hari ini. Terima kasih atas kesempatan ini dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.